udah sampai ini belum? Jadi berikutnya kita ke apa nih bahasa Indonesianya adalah indeks bias ya. Indeks bias atau refraktif index. Indeks bias ya atau N gitu ya di sini. N itu sebenarnya adalah perbandingan gitu ya. Perbandingan antara kecepatan ya, cepat rambat cahaya pada vakum gitu ya, dibagi cepat rambat udara pada media tersebut atau material tersebut. Jadi setiap material, setiap benda itu punya indeks bias yang berbeda gitu ya. Ini nilai kecepatan cepat rambat cahaya di suatu material itu berbeda-beda gitu, maka nilai indeks biasnya juga berbeda. Kecepatan cahaya merambat di area yang vakum tanpa udara ya, itu adalah C ya, di sini besarnya adalah 2,99 atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ini adalah tabel ya, beberapa nilai indeks bias. Jadi kalau kondisi hampa udara, indeks biasnya adalah 1. Kemudian ini adalah udara pada kondisi STP ya, tidak berbeda jauh ya, 1,0003, dan air 1,33, etil alkohol 1,36 ya, dan seterusnya. Di sini kaca juga, kacanya tergantung jenis apa gitu ya. Jenis kuarsa, jenis crown glass ya, berbeda indeks biasnya. Plastik juga demikian. Kemudian ini ada sodium chloride, NaCl 1,53, diamond 2,42. Ini adalah nilai indeks bias. Nah, yang gambar di sebelah kiri, di sini ada dua hal yang berbeda, gitu ya. Untuk yang sebelah sini, ini cahayanya datang dari udara, gitu ya. Dari udara, kemudian masuk ke air, gitu ya. Nah, indeks udara, indeks bias udara adalah berapa? 1,0003. Air adalah 1,33. Berarti air ini indeks biasnya lebih kecil daripada maksudnya udara lebih kecil daripada indeks bias air ya. Nah, kalau demikian, nah, jadi cahaya tadi akan dibelokkan atau dibiaskan. Jadi dibiaskan itu dibelokkan gitu ya. Akan dibelokkan mendekati garis normal gitu ya. Ini θ1 adalah sudut yang terbentuk antara cahaya itu dengan garis normal ya. Ini θ1. Nah, kemudian ketika di air ya, ini sudutnya akan cahayanya mendekati garis normal gitu ya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah kebalikannya. Jadi dia sinarnya datang dari yang indeks biasnya lebih besar atau yang mediumnya lebih rapat gitu ya. Dari yang mediumnya lebih rapat ke yang kurang rapat. Nah, karena N1 atau indeks bias air lebih besar dari indeks bias udara gitu ya. Ini kan cahayanya dari sini ya, sinarnya. Jadi yang di udara ini dia akan dibelokkan menjauhi garis normal ya. Jadi ini kelihatan ya, θ1-nya kira-kira sekian, kemudian θ2-nya kan dia lebih besar ya, menjauhi garis normal. Nah, untuk menentukan berapa besar sudutnya ya, itu ada persamaan hukum Snell. Hukum Snell ini sudut pembiasan bergantung pada kecepatan cahaya pada kedua medium dan sudut cahaya datang. Jadi mau tahu berapa besarnya sudutnya, maka paling tidak kita harus tahu berapa N-nya, berapa sudut cahaya datangnya, maka kita bisa tahu berapa sudut pembiasannya. Di N1 θ1 ini adalah indeksnya untuk yang cahaya datang ya, yang ini untuk yang cahaya dibiaskan. N1 sin θ1 sama dengan N2 sin θ2. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kalau melalui medium
medium yang rapat, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, dari yang lebih rapat ke yang kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Ya, ini kenapa kakinya jadi kelihatan lebih pendek ya, karena pembiasan cahaya ini. Ada pembelokan cahaya ya. Juga sedotannya kelihatan bengkok ya, padahal sebenarnya tidak. Oke, berikutnya ini teman-teman coba ya, tadi kan N1 sin theta 1 sama dengan N2 kali sin theta. Ini ada media ya. Indeks biasnya 1,62. Kalau udara tadi pakai ini tadi ya, 1,0003 ya. Kacanya 1,62. Nah, ini teman-teman sudutnya pakai yang 50 ya. Jadi ini sudut datang dari udara 50 derajat. Berapakah theta A dan berapakah theta B? Ya, berapakah theta A, berapa theta B? Kaca sama A terus OB. Tadi kemarin tuh di buku sampai pakai halaman berapa yang dikerjain? Hah? Di buku kemarin tuh yang dikerjain halaman berapa? Wah, terus juga punya apa nggak bisa. Air sama kaca ya. Tadi air tuh berapa satu ya? Kalau air 1,003. Makanya berarti kan ada dua kan, ada air ke gelas, gelas ke air. Kalau air ke gelas itu ini kaca, ini nggak dikasih tahu itu 1,62. Kaca ada 1,2 sama. Kalau yang itu ini cari satu ya. Oh iya ya. Berarti cara yang ini yang sebelah sini dulu sama yang tengah itu. Terus dari yang tengah itu nanti kita pakai cari untuk sama yang air sebelah itu. Coba rumusnya. Rumusnya apa? Yang satu ini dari air ke kaca ya. Berarti N air sin air sin theta air sama dengan M mas 50 derajat berarti 50 ya 50 derajat kok itu sudah bawah sih makanya tuh atas bawah 50 gitu masih terbalik dengan sudut 50 sama kan baru sudutnya ini yang mana sih ini N kaca sin air N air itu berapa? 1,003 nolnya 3 kali sinnya berapa? Itu sin 60 atau 50? Sin 50 katanya iya 60 nya katanya diganti 50 ya kan? Material sin berapa? 2 terus N kacanya kan 1,62 ya berarti sudut ini ada
jangan di ini kan kan 1,2 pas kali 50 kan jadi kan 0,949 jadi kan 0,19 dibagi 1,83 Ini yang pindahnya masih ini apa ini sih? sin data air dipindah ke sini jadi dibagi. Iya nggak sih? Kalau kita kasih persin Terus dia bilang berarti per ini kan kasih sin. Kalau kasih 0,866 dibagi 1,62. atau ininya yang beda ke sini. Ininya loh, ininya dipindah ke sini. Iya, Iya. takut kebalik cok. 0,866 dibagi 1,62 0,8 66 bagi 1,62. coba kalau kebalik. Berapa kali? Ini pasti yang ini sih. Kalau kita kan kasih yang ini ke kanan kan. Itu tetap aja. Nah nanti kan kalau misalnya ini kan kalau dipindahkan ke sini kan dibagikan, ya udah tinggal dibalik aja, ini taruh di depan sini, ini 0,86 sama dengan ini sama dengan 0,86 bagi 1,62. Oh sama ini. Yuk. Ya udah. Berarti sin theta air sama 0,6 bagi 1,6. Tadi berapa sih? 0, berapa tuh? Ini Kalau tuh berarti- kalau aku langsung tak balik ini sih, tak taruh sin theta air, taruh sini, terus 0,86 bagi 1,62 tak taruh sebelah sini langsung. udah sama aja. Tadi berapa? 60 atau ini tetap 60 apa gimana? Ini itu enggak tahu. Kayaknya tetap 60 deh. Jadi ibunya bilangnya nanti sudutnya itu ya 50 ya gitu. Kata misalnya kalau itu sebenarnya kan 50 kan. Sudutnya berarti 0,53 atau tambah 534 biar ini ya tetanya berarti ke sisi inverse tuh gimana sih? Lupa lagi. Kok bisa itu kenapa? Inverse cari sudutnya kan? Caranya ya apa hitung-hitungnya? Coba. Kalau dia dari sini, ini kan dari ini air yang lebih besar, yang lebih ini apa ya? Air ya? Kaca yang lebih dapat ya? N kaca Kacanya pakai yang mana tuh? 1,62 dikasih tahu sih situ. Oh, Kacanya lebih besar dari satu dari N air ya. Dia menjauhi di sini. Medium yang lebih rapat. Ini berarti dari yang kurang rapat air. menuju ke kaca kan. Yang satu dari sini ke sini kan, sini menjauhi sudutnya berarti yang mana? Oh, kok itu Kan menjauhi, berarti sudut yang ini nggak sih theta A ya kan, sama kan itu sudutnya, jumlah sudutnya kan lewat tengah. Kalau dari sini 90. iya gak sih? 32 tambah 32 yang
dari kaca. Peta B. Peta B. Dari kaca. Yang kaca harisin. Yang kaca dirusak. Ini apa nih, index of refraction ya? Kaca 57. tiga kan? Ada nggak? Apa ya? 1,0 air 0,3. Nolnya 3 kali. Yang pertama kan ada tiga. Ini lihat. Itu bagi itu kali sin 60. Iya. Astaga, salah cok dari awal. Bentar. Sin 50 ternyata. Belum salah sin. Ya, ada yang mau jalan di depan? 0,76 kebalik kok. Ya udah, berdua. Iya, salah sin kok sekarang. Itu 23 apa 28? Apa ya? Sudutnya. Itu 23 sih gue dapetnya. Oke. 23 apa 28? Kenapa aku 23? Siapa nih sebenarnya? Semua ya? Gimana lu bilang? Enggak lah, Lim. Sumpah, aku bingung ya pakai. Gimana sih? Itu sih. Itu cara gimana sih? Save baru tekan ini kan. Baca sih. Save.
save. Empat tujuh sih. Oh dia masukin full tangga. Dua 28. Kalau di sini berarti yang ininya pindahin ke samping kan? Sek. Berarti 1,62 sin berapa nih? 8. Ini masuk 2 angka lagi. Nanggung. Oke, ada pertanyaan? Ya jawabannya mungkin ada 28, berapa gitu ya, atau 49, berapa atau bulatkan 50 gitu ada gitu ya. Nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Masih gampang. Salah. Kok beda ya? Aku bisa tuh 76. Oh beda belakangnya. Nah, berikutnya ya, kalau tadi adalah pembelokan cahaya. Nah, saya ada yang namanya adalah total internal reflection. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada dua media sebetulnya yang berbeda keramatan. Jadi ada N2 yang di sini lebih kecil dari N1. Ya. N2 yang bawahnya adalah N1. Kemudian ada sumber cahaya dari media yang pertama dari sini. Nah ini kalau kalian lihat ada I, J, K, dan M. Gitu ya. Jadi pada I dan J, ada I dan J, ini sudut sinar datang sebesar theta 1. Di sini ada sinar yang dibiaskan dan ada sinar yang dipantulkan. Yang J juga demikian ya. Jadi sudutnya mungkin sedikit lebih lebar, tapi kondisinya dia masih ada yang dipantulkan dan ada yang dibiaskan. Nah, pada kondisi K ini adalah sudutnya sudut kritis atau theta C ya. Nah, pada saat theta C ini sinarnya agak berbeda ya dengan yang I dan J. Nah, ini dibelokkan pas di interface dua media pada sudutnya titik kritisnya. Kemudian sudutnya itu jika melebihi dari theta C, maka dia akan dipantulkan seluruhnya. Sudah tidak ada lagi yang dibiaskan dan dipantulkan, tapi keseluruhannya adalah dipantulkan. Jadi kalau theta 1 ini masih kurang dari theta kritisnya ya, sudut kritisnya, maka akan ada yang dipantulkan dan akan ada yang dibiaskan. Kalau pada sudut kritis, maka sinarnya akan berbelok pas di interface dari kedua media. Jika lebih dari sudut kritisnya, maka semua sinar ini tadi akan dipantulkan. Jadi total internal reflection itu seperti itu ya. Jadi kalau tetanya tadi lebih dari kritis, maka akan dipantulkan semua. Nah, berikutnya kita ke lensa tipis. Nah, di sini ada dua lensa ya, lensa konvergen dan ada lensa yang divergen. Yang konvergen yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang konvergen.
bukan dari tepi sini ya, melainkan dari sumbu simetrinya sampai ke F. Dan ini juga dari sumbu simetrinya sampai ke F. Ini kalau yang konvergen, kan sinar datang dari sebelah kiri gitu, sejajar, kemudian sampai di sumbu simetri, ini dia kemudian mulai konvergen ke fokusnya, gitu ya, mulai konvergen ke fokus. Nah, kalau yang divergen, lensa divergen ini, ya ini sinar datang, kemudian sampai di sumbu simetrinya, kan dia menyebar. Menyebarnya ini sudutnya berapa? Nah, itu ditarik dari sudut ini ke fokusnya ini. Makanya ada garis putus-putus dari sini ke fokus. Itulah kemiringannya, ya, kemiringannya. Sama juga untuk yang garis kedua ini, ya. Nah, di sini kemudian dia menyebar ya, ke sana. Tapi seberapa besar sudutnya itu dari sini ditarik ke fokus. Ada garis putus, dan ditarik keluar. Jadilah sinarnya ini konvergen atau menyebar. Nah, berikutnya sama seperti cermin kemarin ya, ini menggambar di manakah letak bayangannya. Nah, ini untuk lensa konvergen. Yang pertama sinar datang, ini kan objek, gitu ya. Sinar datang sejajar dengan aksis, kemudian sampai di sumbu simetri, dia mengarah ke fokus, ya, ke fokal poin. Itu ray 1 ya, ray 2. Kemudian yang ray 2, adalah dari objek, ya, sinar dari objek ini mengarah ke fokus terlebih dahulu, kemudian ke sumbu simetri. Setelah sampai sumbu simetri, baru dia belok ya, dibelokkan ini dengan arah yang sejajar dengan aksis, sehingga ini sudah dapat perpotongan dari dua garis, dari ray 2 dan ray 2. Nah, berikutnya yang ketiga, dia langsung melewati pusat dari lensanya, ini ya, tengah-tengah ini. Maka dari objek langsung ke sini, langsung ditarik ke sana, ditarik lurus melewati pusat dari lensa. Jadi ada 3 garis yang saling berpotongan itu di sini. Ini adalah bayangan yang terbentuk. Jadi kalau melihat ini, maka bayangannya terbalik atau tegak? Jadi sekilas ya kita bisa tahu bayangan yang terbentuk adalah terbalik. Nah, berikutnya adalah yang lensa divergen. Lensa divergen ini ada 3 ray juga di sini ya, pembuatan bayangannya. Jadi ray yang pertama adalah dia sejajar dengan aksis sampai di sini ya. Kemudian dia kan menyebar gitu ya. Nah, seberapa besar ini sudutnya atau kemiringannya seberapa besar? Nah, itu dari sini ya ditarik ke fokus yang ada di depan lensa. Dari sini ditarik ke sini, kemudian ditarik ke sana. Kemudian ray yang kedua adalah dia ini ya, sampai pada sumbu simetri ini ya, ditarik diluruskan dengan fokus yang ada di belakang lensa, kemudian ditarik sejajar dengan aksis. Kemudian yang ketiga, ray yang ketiga adalah dia melewati pusat dari lensa. Jadi dari sini langsung ditarik ke sini, nah ke bawah. Jadilah ada perpotongan dari ketiga garis itu, dari yang putus-putus ini tadi ya, ray 1, ray 2,
per DO ditambah 1 per DI sama dengan 1 per F. Nah, ini menceritakan gitu ya. Dari mana asalnya 1 per DO tambah 1 per DI sama dengan 1 per F. Jadi awalnya itu adalah dari perbandingan segitiga ya. Jadi ini kan tadi menggambar Ray-nya ya. Ini kalau sejajar kemudian melewati fokus. Yang satunya lagi dia melewati pusat dari lensa. Ini garis ini. Jadi terbentuk bayangannya di I ini ya. Atau ketinggiannya adalah HI. Ya. Nah, ketinggiannya adalah HI. Kemudian kalau objeknya adalah HO. H objek ini adalah H bayangan. Ketinggian bayangan. Nah, kalau kita buat perbandingan gitu ya. HI per HO. Maka segitiganya itu adalah segitiga ini ya. Yang kuning. Segitiga yang kuning. Jadi ini kan HO ya. Sana. Ini bisa membayangkan dua segitiga ini sudutnya kan sama besarnya. Sudut yang ini sebanding dengan yang ini. Kalau yang miring yang BF itu sebanding dengan yang FI. Kalau yang AF itu yang F sebanding dengan FI, gitu ya. Nah, sehingga HI di sini sama dengan DI min F. DI min F itu adalah panjang FI kan? Ini ya, panjang ini. Kemudian per HO. Kalau HO nya tadi kan sisi yang ini. Kalau DI min F itu adalah sisi yang ini. Berarti F itu adalah yang ini ya. Jadi yang sisi ini dibanding dengan sisi ini kan HI per HO. Kalau yang kemudian sama dengan DI min F itu kan yang ini ya. Ini. Kemudian per yang ini ya AF atau makanya DI min F per F. Sampai sini bisa dipahami.